Salam pemirsa, berjumpa lagi bersama saya dalam pembahasan buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar. Buku ini dituliskan oleh Nyonya Ellen G. White. Buku ini menceritakan dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut kehadiratnya yang kekal. Inilah janji indah Kristus bagi masing-masing kita. Janji yang pastinya Dia akan tepati. Dia sudah naik ke dalam kerajaan Tuhan. Dia berjanji akan turun sebagaimana Ia naik dan akan menjemput kita. Kesempatan-kesempatan yang Dia masih berikan, baiklah kita dapat pergunakan dengan sebaik-baiknya, melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Pada saat ini saya juga mengundang akan seluruh anggota keluarga dan saudara-saudara semua. Kita dapat berkumpul bersama-sama, kita akan mempelajari nasihat firman Tuhan pada saat ini, dan biarlah rencana-rencana indah Tuhan itu akan menjadi bagian masing-masing kita. Kita akan masuk ke dalam judulnya, yaitu namanya adalah Perlindunganku. Ayatnya terdapat di dalam Amsal 18 ayat 10. Nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ya, jadi bagaimana Tuhan adalah kekuatan kita. Jadi Dia adalah menjadi penopang di dalam kehidupan kita. Biarlah kita mau datang kepadanya dan kita akan beroleh keselamatan itu. Ya, pada saat kita datang kepada Tuhan, bukan sekedar kita hanya menerima akan janji itu, tapi kita juga harus mempraktekkan akan setiap karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Walaupun kita tidak sempurna, tetapi Tuhanlah yang akan menuntun kita. Dialah yang akan membantu kita untuk melakukan yang terbaik. Kota-kota perlindungan yang telah ditetapkan bagi umat Tuhan pada zaman dulu adalah satu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Juru selamat yang penuh rahmat yang sama, yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu, oleh menumpahkan darahnya sendiri, telah menyediakan bagi pelanggar-pelanggar hukum Tuhan satu tempat berlindung yang pasti. Ke kota mana mereka bisa melarikan diri untuk menyelamatkan diri dari kematian yang kedua. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Ini ditulis di dalam Alfa dan Omega jilid 2 halaman 127. Ya, jadi pada zaman dulu ya ada satu lambang dari perlindungan yang disediakan di dalam Kristus. Ya, juru selamat yang penuh rahmat yang sama, yang telah menetapkan kota-kota perlindungan yang sementara itu. Ya, bagaimana kita pada saat mengalami ya suatu tantangan, kita mengalami suatu beban yang begitu berat di dalam kehidupan kita, baiklah kita datang kepada Tuhan, karena Dialah kota benteng kita. Dia akan memberikan kita suatu perlindungan yang pasti. Ya, walaupun mungkin kita sudah melakukan suatu kesalahan yang besar di mata Tuhan, tapi bila mana kita mau bertobat, ya kita mau datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya itu kepadanya, maka Dia akan melepaskan kita. Tidak ada kuasa yang dapat merebut dari tangannya jiwa-jiwa yang telah pergi kepadanya untuk memperoleh keampunan. Ya, pastinya Tuhan akan memberikan keampunan kepada kita. Ya, kalau kita mau berserah kepada Tuhan, kalau kita mau mengakui semua kesalahan kita di hadapan Tuhan. Setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan, agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya.
Musuh itu membawa kita ke dalam dosa. Lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Tuhan. Ya, jadi di detik-detik kedatangan Tuhan ini, setan berupaya untuk membawa kita ke dalam pencobaan, ya, agar kejahatan tabiat kita dapat dinyatakan di hadapan manusia dan malaikat-malaikat, sehingga ia dapat menuntut kita sebagai miliknya. Nah, jadi kita harus peka, kita harus sadar ya bahwa kehidupan kita ini sedang disorot oleh si jahat. Bila mana kita datang kepada Tuhan, menyerahkan segenap kehidupan kita kepadanya, Dia akan membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita sehingga kita boleh berpaling dari Tuhan. Ya, tetapi firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita bahwa hanya Tuhanlah ya benteng kita. Tuhanlah yang menjadi keselamatan di dalam kehidupan kita. Ya, karena di sini dikatakan ya bahwa tabiat kita ya akan diombang-ambingkan. Musuh itu membawa kita ke dalam dosa, lalu ia mendakwa kita di hadapan segenap isi surga sebagai yang tidak layak terhadap kasih Tuhan. Ya, jadi akan menimbulkan kekhawatiran, akan menimbulkan keraguan di dalam pemikiran kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya untuk datang kepada Tuhan, sehingga Dia dapat memberikan kita kekuatan dan Dia dapat memberikan kita suatu harapan yang baru, sehingga kita tidak dapat diombang-ambingkan oleh berbagai-bagai kejahatan. Tuhan di dalam kasih-Nya yang besar tengah berupaya mengembangkan di dalam diri kita kasih karunia Roh-Nya yang berharga. Dia izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan dan kesukaran, bukan sebagai suatu kutuk, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Setiap pencobaan yang dilawan, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani, memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Ya, jadi Tuhan ya izinkan kita menghadapi rintangan, penganiayaan dan kesukaran bukan sebagai suatu kutuk ya, tetapi sebagai berkat terbesar dari kehidupan kita. Ya, jadi kita harus merubah akan mindset kita bahwa rintangan yang kita hadapi, penganiayaan yang kita lewati dan kesukaran yang kita rasakan itu bukan suatu kutuk, tapi itu adalah suatu berkat. Kalau kita dapat melewati semuanya itu, ya jangan kita lari dari setiap permasalahan kita, tapi biar kita dapat selesaikan itu. Kita dapat menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan dan kita akan merasakan damai di dalam kehidupan kita. Ya, dikatakan rintangan, penganiayaan dan juga kesukaran yang kita hadapi, biarlah kita serahkan itu kepada Tuhan dan Dia akan memberikan kita jalan yang terbaik. Dia akan memberikan kita kekuatan untuk kita lewati semuanya itu. Ya, inilah yang Yesus janjikan kepada kita. Pastinya Dia akan memberikan kita kekuatan itu kalau kita mau dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi suatu pelajaran yang sangat indah pada saat ini, sehingga kita dapat melewati setiap permasalahan kita dengan penuh kepercayaan bahwa Tuhan akan menuntun kita. Ya, setiap penderitaan yang ditanggung dengan berani memberikan pengalaman baru kepada kita dan memajukan kita dalam pekerjaan membangun tabiat. Ya, pada saat kita ingin membangun tabiat seperti Kristus, ya tentunya akan banyak ya rintangan yang akan kita hadapi tentunya. Ya, karena kita melawan akan kedagingan kita. Itu sangat-sangat sulit, itu sangat susah. Ya, tetapi Tuhan
kembali memberikan kita suatu janjinya, memberikan kita pengharapan bahwa kita akan sanggup, kita akan bisa untuk melakukan semuanya itu. Kalau kita mau menyerahkan kepada Tuhan, kalau kita mau terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita. Orang yang melalui kuasa ilahi melawan pencobaan menyatakan ke dunia dan segenap isi surga ketepat gunaan kasih karunia Kristus. Ya, jadi inilah bagaimana kita akan memancarkan kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Ya, sehingga orang lain dapat merasakan itu dan mereka juga dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggalnya Kristus dalam hati melalui iman dalam kebenarannya. Karena sifat mementingkan diri yang ada di dalam hati kitalah pencobaan berkuasa atas kita. Tetapi apabila kita melihat kasih Tuhan yang besar, sifat mementingkan diri tampak kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan. Dan kita ingin supaya itu dibuangkan dari dalam jiwa. Ini ditulis dalam Khotbah di atas Bukit halaman 132 sampai 134. Ya, jadi satu-satunya perlindungan melawan kejahatan adalah tinggal di dalam Kristus dalam hati kita melalui iman dalam kebenarannya. Ya, jadi betapa pentingnya untuk percaya 100% kepada Tuhan kita, yang memberikan kehidupan kita kepada Tuhan. Karena pada saat kita belajar iman itu, yaitu sama seperti kita menaiki tangga satu persatu, kita akan terus naik dan sampai pada kesudahan itu. Nah, jadi pelajaran iman ini adalah pelajaran yang sangat luar biasa. Disitulah bagaimana karakter kita akan dikikis. Kita akan membuang setiap keinginan daging kita di dalam kehidupan kita. Ya, pada saat kita datang kepada Tuhan, biarlah kita datang dengan hati yang hancur, dengan ketidaklayakan kita. Ya, disitulah Tuhan akan memberikan kita kekuatan, memberikan kita kesanggupan untuk terus berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Ya, karena kita manusia biasa, ya kita tidak sanggup melakukan itu sendirian. Hanya Tuhanlah yang dapat menyanggupkan kita. Ya, kembali lagi nasihat firman Tuhan pada saat ini terus mengingatkan kita, terus memberikan kita suatu pelajaran yang baru dan baru lagi, sehingga kita mau untuk datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya hanya kepadanya. Ya, karena namanya adalah perlindungan kita. Ya, hanya nama Tuhan yang dapat memberikan kita kedamaian, memberikan kita suatu sukacita yang kita tidak pernah rasakan sebelumnya. Ya, biarlah kita juga mau mempunyai pengalaman sebagaimana Kristus. Pengalaman yang begitu luar biasa, pengalaman yang begitu memberikan kita suatu pengharapan bahwa kita adalah anak-anaknya, bahwa kita akan selalu dituntun di dalam kebenaran Tuhan. Ya, di sini juga dikatakan sifat mementingkan diri tanpa kepada kita dalam sifatnya yang mengerikan dan menjijikkan. Ya, jadi jangan sampai kita hanya mementingkan diri kita sendiri, karena itu datangnya dari si jahat. Tetapi biarlah kita mau meminta Tuhan supaya kita tidak mementingkan diri kita sendiri. Ya, sebagaimana Kristus, Dia sudah mengorbankan dirinya di atas kayu salib hanya untuk kita, manusia berdosa, manusia yang tidak layak sebenarnya untuk ditebus. Tetapi Yesus mau menebus kita. Dia rela mati di atas kayu salib. Dia rela menanggung semuanya hanya untuk kehidupan manusia. Biarlah nasihat pada saat ini boleh menjadi bagian kita. Kita boleh mengambil komitmen kita hari ini. Jadikan Tuhan perlindungan kita. Sehingga di dalam perjalanan iman kita boleh terus naik. Dan kita dapat merasakan akan kasih Kristus itu dalam kehidupan masing-masing kita. Ya pemirsa, inilah nasihat firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kita terus mengandalkan Dia di dalam kehidupan kita.
mau dilatih setiap harinya untuk membentuk karakter kita sebagaimana karakter Kristus, dan dimanapun kita berada, biarlah kita dapat menjadi berkat. Kita akan berjumpa lagi di kesempatan yang berikutnya, dan Tuhan memberkati.